Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heni Agustin Mail dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin. Jadi masa demokrasi terpimpin itu ditandai dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Gagasan ini diajukan oleh Ketua PNI yaitu Suwirjo dan Letjen Aha Nasution. Diantaranya itu ada satu, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Yang kedua, ada pembubaran Badan Konstituante. Yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya ada sistem politik demokrasi terpimpin. Udah pada tahu belum apa itu sistem politik demokrasi terpimpin? Jadi kalau belum tahu, itu adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden secara mutlak dan otoriter. Di Indonesia, sistem ini merupakan penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi pelaksanaan sistem ini sebagai berikut. Ada satu, membentuk MPRS yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Yang kedua, ada membentuk DPA yang dipimpin langsung oleh presiden. Yang ketiga, ada membubarkan DPR yang hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR GR sebagai bentuk manipol. Yang keempat, ada menyatukan lembaga-lembaga tertinggi negara dengan eksekutif. Yang kelima, ada presiden sebagai pemimpinan tertinggi dan menjabat presiden seumur hidup. Selanjutnya ada pembentukan Nasakom. Jadi Nasakom itu penggabungan dari 3 aliran politik, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang merupakan sebuah gagasan Soekarno tentang penyatuan pilar-pilar kekuatan pemerintahan dengan berlandaskan manipol. Pembentukan Nasakom itu pada masa demokrasi terpimpin membawa angin segar masuknya paham komunis di Indonesia melalui PKI. Kemudian kita lanjut dari non-blok ke Nevo-Old Devo. Jadi politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia pada awalnya adalah itu bebas aktif atau non-blok. Namun seiring dengan perkembangan politik di Indonesia, terkhususnya diawali dengan masalah pembebasan Irian Barat yang menimbulkan penafsiran bahwa bangsa-bangsa Barat itu tidak aktif dalam membantu Indonesia. Jadi sejak saat itu Indonesia mengkondisikan 2 kubu kekuatan, yaitu Old Devo, negara kapitalis dan imperialis, dan Nevo, yaitu negara tertindas. Selain itu, Indonesia juga menjalankan politik Mercusuar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi terpimpin. Jadi keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu sangatlah memburuk. Jadi karena adanya gejolak yang terjadi di Indonesia, diantaranya itu satu, konfrontasi dengan Malaysia. Yang kedua, ada pelaksanaan politik Mercusuar. Yang ketiga, ada kegagalan dalam usaha mengatasi masalah perekonomian Indonesia. Jadi untuk mengatasi semua hal-hal buruk itu, usaha untuk mengatasinya ekonomi itu, jadi dilakukannya satu, devaluasi. Yang kedua, dekon atau deklarasi ekonomi. Yang ketiga, ada penyatuan bank-bank dan koperasi-koperasi ke dalam bank tunggal negara. Yang terakhir ada perjuangan dan pengembalian Irian Barat. Jadi hasil kedaulatan Indonesia dengan Belanda yang sesuai dengan keputusan KMB yang ternyata kurang begitu menguntungkan Indonesia, khususnya tentang pengembalian Irian Barat, sehingga Indonesia menuntun untuk memperjuangkannya melalui beberapa cara. Yang pertama, ada penyelesaian jalur diplomasi. Yang kedua, ada konfrontasi ekonomi. Yang ketiga, ada konfrontasi politik. Dan keempat, ada konfrontasi total. Sekian pembahasan dari materi saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.